catatan. Kalau nggak punya catatan beli teman-teman ya, beli catatan ya kalau bisa teman-teman. Karena hari ini kita akan dimuliakan teman-teman ya. Oke ya. So teman-teman. Oke teman-teman. Kita sebelum sandepan saya mau bilang satu pribadi ini saya nggak main-main ya. Yang tadi kita bercanda. Kenapa? Karena kita keluarga. Kita udah sama-sama deket. Kita dari berapa tahun nih kok ya udah saling kenal. Tapi pribadi ini adalah orang yang mau belajar. Oke, saya mengenal beliau. Dia orang yang mau belajar. Nggak pernah menyerah teman-teman. Dari yang tadinya ada hal yang dia nggak bisa, dia mau belajar ya. Maksudnya sampai saya pribadi pun saya bilang ke orang ini ya, bos, yang ini bukan jalannya lo ya. Waktu itu dia pernah belajar passing sama saya ya. Saya bilang, bos, jalannya lu bukan di sini. Dia bilang, jalan lu bukan di sini. Karena lu punya kemampuan sebenarnya nggak perlu passing. Bangun hubungan sama orang bagus, punya hati yang besar, tulus ya. Sehingga dia bisa mendapatkan seorang istri yang luar biasa ya. Istrinya cantik. Saya lebih bisa endorse istrinya daripada suaminya sebenarnya. Oke. Tanpa berapa teman-teman. Kita mau lihat Sunday Punch-nya biar lebih kenal lebih dekat lagi. Siapa sih sebenarnya yang akan sharing hari ini? Yes. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, it's something magical. It's in the Oke, terima kasih. Kasih aplaus buat Kopilip yang luar biasa dan juga kita yang luar biasa. Dan juga buat teman-teman semua kasih aplaus yang terbaik. Luar biasa. Oke, boleh silakan duduk teman-teman. Luar biasa. Ini apa ya? Bentar ya. Mau McD teman-teman? Beli. Oke. Hebat nih, ini baru legacy. Aduh. Saya udah di time out nih. Tadi Siko. Oke teman-teman. Happy banget hari ini boleh dikasih kesempatan buat share di legacy teman-teman. Jadi saya nggak ya udah biarin itu nganterin Aiden ya teman-teman. Jadi apa namanya hari ini senang banget. Saya persiapan mental dulu ya. Jadi hari ini seru banget ya Kopilip, kayaknya ditinggal sama Ciseli energinya berlebih ya Kopilip ya. Jadi hari ini all out sekali ya, luar biasa. Nah teman-teman, hari ini seperti mengikuti leader saya yang luar biasa Ko Andre. Nah jadi oke, bentar. Nah, hari ini yang paling semangat, paling responsif, yang bagus. Oke teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman. Nah, bentar. Yang jujur tapi yang jujur. Oke. Ya, jadi hari ini bawain sharing, pikirin dari kemarin kira-kira apa yang lagi saya dapetin, apa yang lagi saya hidupi teman-teman. Nah, jadi bentar. Emang malah jatuhnya ganggu ya.
Enggak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, tapi karena luar biasa nggak apa-apa deh. Kita kasih dong buat Koko Victor. Coba boleh dong. Tenang, tenang. Suaranya soalnya paling kedengeran, teman-teman. Hei, kita bisa tahu kualitasnya nih. Nanti dulu. Eish, jangan salah, jangan salah. Sabar. Oke. Oke, teman-teman. Nah, apa sih yang lagi saya hidupi, teman-teman? Apa yang selama ini tadi kau Philip bener ya, udah cerita, kenal udah lama di Prudential, bertahan, teman-teman. Dari yang kira-kira masuk ke bisnis ini nggak tahu apa-apa, nggak punya tujuan, meraba-raba. Nah, tadi teman-teman kayaknya ngelihat achievement saya apa sih? Nah, achievement saya itu menikahi Kastel, teman-teman. Baru sekarang ya. Nah, itu achievement saya. Jadi itu ilmu yang dihabiskan selama kurang lebih 28 tahun. Nah, dapetin Kastel, nah saya habis sudah. Di Prudential saya mulai dari nol. Nah, makanya butuh proses ya sampai sekarang, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Jadi tetap kita itu kalau mau ambil keputusan, perubahan itu bisa didapat kapanpun, teman-teman. So hari ini mau sharing judulnya POV. Nah, oke. Siapa yang ada yang tahu POV? Luar biasa. Koko Hadi loh, Koko Hadi itu tadi udah. Kok Hadi, sorry Kok Hadi, sini Kok Hadi. Oke. Lumayan loh, teman-teman. Masih ada banyak, tenang. Oke. POV itu point of view, teman-teman, bener ya. Jadi kekinian ya, sharing saya lumayan lah ya. Jadi point of view itu adalah, oke, saya next ya. Oke, point of view itu, apa itu point of view? A particular attitude or a way of considering a matter. Nah, artinya apa? Oke, nah, jadi artinya adalah, betul, bahasa gampangnya adalah sudut pandang. Jadi untuk consider sesuatu hal, gitu kan? Itu point of view. Jadi point of view itu contohnya kayak seperti kita itu ngelihat dari sudut mana, kita melihat sesuatu dari sudut mana. Nah, maka seperti itulah apa yang kita lihat. Jadi menentukan point of view itu menentukan apa yang kita lihat dan akhirnya kita bereaksi seperti apa, teman-teman. Oke. Nah, tapi betul, point of view itu menentukan perilaku, perbuatan apa yang dilakukan. Point of view ini tapi didasari oleh meaning atau pemaknaan seorang terhadap sesuatu. Jadi saya tuh banyak dapetin tentang point of view ini, orang itu melihat sesuatu dari sudut mana, dan itu tuh didasari oleh meaning dan pemaknaan yang dipunya oleh orang itu. Oke. Next, nah ini kita ada video sedikit, kita mau lihat nih kira-kira meaning itu, pentingnya meaning itu seperti apa sih? Jangan sampai salah kaprah, oke, sorry. Ini yang pintar bahasa Inggris nanti tolong terjemahin ya. Este trato es muy grande. Yo nunca he hecho esto antes, bro. Tranquilo, hermano. Simplemente traduce exactamente lo que dice. Ini ada translator, teman-teman. Dikasih tahu, pokoknya translate aja semua apa yang dia bilang. ¿Cómo es? El jefe. I got the money. You got the weapons. You want to talk to him? You talk to me. Oh, you're the translator. Ah, tú eres el traductor. No, tú eres el traductor. No, you are the translator. Okay. I got the money. Yo tengo... Ay, perdón. No te escuché, tosiste. I didn't hear you, you coughed. No, I didn't. I didn't cough, you coughed. No, yo no tosí, tú tosiste. Deja de decir que yo tosí. Stop saying that I coughed. You coughed when you spoke to el jefe. Tú tosiste cuando hablaste con el jefe. ¿De qué estás hablando, traductor? Ah, translator, what are you talking about? Can I try talking to him alone? ¿Puedo hablar con él a solas? Sí, yo me voy. Yes, I will go. What? No, no. Hey, I meant us. Ah, ¿se refiere a nosotros? Sí, ven acá. Yes, come here. Espera, pensé que querías hablar conmigo solo. Wait, I thought you wanted to talk to me alone. Yeah, exactly. Sí, exactamente. Entonces ven acá. Then come here. No.
Look, do you have how do you say las armas? Mira, tú tienes las, ¿cómo se dice? The weapons. ¿Qué es weapons? What is las armas? Weapons. Las armas. Armas, weapons. Sí, las armas, pero ¿qué es weapons? Yes, weapons, but what is las armas? You are the worst f***ing translator. Tú eres el peor traductor. Tú, que yo no soy traductor. You, I'm not a translator. Him, you. Él no dice que me joda a mí, que te jodas tú. Jefe, yo no estoy aquí, ¿ok? Es culpa de él completamente. ¿Ok? Wait, hey. No, I'm on your side, relax, ¿ok? Jefe, Whoa. You telling him to kill me? no mata al americano, es Guatemalan Rice, ¿ok? Con la pistola, ¡bang! Ahora, ¡bang! See, that does sound like you're telling him to shoot me. No, that's how you cook it. That's how, ¡bang! Ahora, en la cabeza, dale. Okay, he shoots me, I shoot you. Él me dispara, yo te disparo. Espera, ¿te refieres a ti o a él? Wait, do you mean you or him? You. Pío. Lo siento, es el peor traductor. I'm sorry. He's the worst translator. Oke, teman-teman. Nah tadi cuplikan sedikit ya film. Gimana meaning yang salah itu bisa bikin segala sesuatunya salah kaprah ya teman-teman. Nah jadi itu film yang simpel ya. Jadi, nah meaning itu menentukan perkataan, perilaku dan juga karakter kita. Ini urutan ya. Jadi apa yang menjadi meaning kita? Pastinya menentukan perkataan atau perilaku, dan perilaku itu menentukan karakter kita, jadi karakter, dan juga akan mempengaruhi masa depan kita. Dan bagaimana meaning ini, ini nggak touchscreen ya, sorry. Pencet-pencet nggak hilang. Nah, bagaimana meaning ini didapat dan dibentuk teman-teman? Dari literasi, perjalanan hidup, dan circle kita. Jadi pemahaman kita sebelumnya, knowledge kita, perjalanan hidup, pengalaman hidup yang membentuk kita, dan juga circle kita seperti apa. Nah ini yang membentuk meaning kita. Apa yang akhirnya kita putuskan untuk iakan sehingga jadi belief buat kita. Nah meaning ini bisa berubah seiring berjalannya waktu teman-teman. Tidak permanen, dan kita yang putuskan untuk tentukan. Bahasanya udah kayak Ko Jeffrey belum nih? Oke, Ko Philip ini bagus banget. Ko Philip silakan maju ke depan. Ko Philip dapat luar biasa. Kasihan dapat. Lumayan Ko Philip. Oke. Nah, jadi meaning ini buat saya apa ya? Penting banget pemahaman ini tentang meaning penting itu saya dapetin baru-baru ini 2 tahun terakhir inilah waktu saya itu dibantu sama Kasam teman-teman. Jadi masih ingat ya, Kasam itu terakhir cerita soal who set the frame, who win the game ya. Jadi masuk akal banget gitu. Apa yang kita punya di otak kita, meaning terhadap sesuatu, ya benar-benar itu yang akan menentukan, mempengaruhi apa yang kita lakukan, apa kita punya pemikiran apa, sehingga akhirnya itu keluar sebagai tindakan gitu teman-teman. Dan saya mau ceritain sih, selama ini kira-kira perjalanan di Prudential tuh kira-kira membentuk saya seperti apa sih soal meaning ini. Nah sebelumnya di Prudential itu saya udah lama teman-teman, nggak tahu dari kapan, karena ya ada iparnya Ko Andre, jadi kode agent tuh 003 teman-teman. 003 itu tahun berapa ya nggak tahu ya. Nah kode agent tuh kalau teman-teman tahu, itu tuh bisa tahu tahunnya berapa ya. Jadi makin depannya kosong tuh makin awal. Nah tapi saya join di Prudential itu nggak tahu mau ngapain, belum dapetin secara pribadi meaningnya apa sih join di Prudential. Karena dulu masih kuliah, jadi ya udah diajakin suruh training. Oh dulu mah jauh teman-teman, belum legacy. Terus ini teman-teman kalau lihat legacy itu keren banget ya, packagingnya, Ko Philip, caurnya kayak apa, asik lah pokoknya. Nah dulu mah belum kayak gini teman-teman. Dulu itu masih yang kayak lebih ke sekte lah teman-teman lah. Kalau datang lebih ini ya.
menggebu-gebu, energik. Jadi ya beberapa orang-orangnya nggak sekeren sekarang lah pokoknya. Nah, teman-teman di tempat ini keren-keren semua teman-teman. Kasih aplaus dong buat teman-teman dong. Apalagi ini ada Aliando teman-teman, kasih aplaus buat baju putih Aliando. Teman-teman. Keren banget ya teman-teman. Nah, keren banget loh. Kita tuh bangga loh kedatangan Aliando teman-teman. Nah jadi zaman dulu nggak tahu, nggak dapetin pentingnya, nggak dapetin bagusnya, nggak benar-benar nggak tahu teman-teman. Dan juga masih kuliah nggak ada kepikiran buat perlunya kerja atau hidup itu mau yang dihabiskan untuk sesuatu yang lebih berarti itu nggak ada teman-teman. Nah sampai akhirnya saya itu mau serius di Prudential karena mau merit teman-teman, ngedeketin cewek. Nah ceweknya itu hadir di sini, kasih aplaus buat istri saya, Castella Natalia. Khusus hari ini datang loh, luar biasa loh. Nah jadi dulu itu saya, pengalaman sedikit, cerita dikit. Yang udah tahu background saya ceritain sedikit lagi secara cepat nggak apa-apa ya. Jadi dulu tuh HI Unpar. Udah mau diwisuda, H-1 batal teman-teman. Karena pokoknya satu dan lain hal, mata kuliahnya ada yang nyelip, nggak tahu gimana nilainya nggak keluar. Jadi harus batal, stres banget. Tapi ya udah, itu proses yang saya harus jalanin. Itu pertamanya titik terendah dalam hidup saya. Yang sebelumnya saya itu sekolah itu nggak pernah mikir. Zaman dulu itu caturulan ya, masih caturulan ya angkatannya, jadi kebayang ya masih caturulan. Ngajarnya di akhir-akhir. Jadi saya tuh pokoknya nggak peduli. Nah baru kalau udah mepet di akhir baru saya kejar. Sampai akhirnya itu tuh terbawa di kuliah. Jadi saya itu nggak bener-bener make sure terhadap sesuatu. Nah jadi soal ngajuin wisuda itu saya pikir semuanya udah beres karena ada satu nilai yang nggak keluar itu saya pikir ya nanti keluar dengan sendirinya lah, ya udahlah. Nah ternyata jadi masalah. H-1 saya mau ngambil nasi tuh, yang lain pada makan-makan kan, ngantri, saya udah happy, udah difoto, ngambil nasi, dosen saya ngegandeng saya, tiba-tiba ngapain nih, dibawa ke ruangan, diceritain. Ya jadi kamu ini ya kemarin nilainya tuh ada yang nggak keluar. Nah jadi kamu kesimpulannya adalah besok nggak bisa wisuda. H-1 teman-teman. Orang tua saya udah datang dari Semarang. Udah good lagi. Oke karena bagus kita kasih ya. Ciko kita kasih. Luar biasa. Oke. Itu buat pencernaan lebih bagus ya. Bukan enggak. Tenang masih ada. Oke. Tenang Di. Masih ada tenang. Nanti ada Ajinomoto, tenang. Ada. Oke. Nah jadi waktu itu pokoknya nggak bisa diwisuda. Saya dibilang ini istilahnya ditakut-takutin lah, menipu kampus lah, apa gimana caranya bisa sidang lulus. Ya pokoknya kalau kamu nggak mau ngaku kita nanti fight di Polres lah gitu apa gimana lah. Saya diajakin ribut di Polres ya nggak jelas lah. Nah sampai akhirnya singkat cerita itu jadi titik terendah. Saya itu stres. Ko Andri bilang hal yang bagus. Nil masalah mah lewat. Either jadinya nanti lu tetap lulus atau lu nggak lulus juga. Maksudnya ya nggak bisa lulus tetap. Tapi itu tuh lewat gitu sebenarnya. Ya tapi apa yang bisa lu ambil gitu. Nah saya belajar suatu hal yang bagus. Meaning soal gimana saya ya masalah betul. Tapi gimana saya itu nggak make sure terhadap sesuatu, nggak bisa hidup ini cuman berharap ya nanti toh baik-baik aja sih. Kita nggak pastiin, kita nggak make sure itu baik-baik aja, bukan action kita, tapi kita berharap kayaknya nanti kalau itu ya kita lihat aja lah nanti baik-baik aja. Ternyata nggak bisa begitu teman-teman. Nah jadi pengalaman itu bikin saya akhirnya masuk ke dunia kerja karena mau nggak mau saya tuh harus cuti setengah tahun, mata kuliah yang nggak keluar itu saya harus ulang di tahun berikutnya. Jadi setahun teman-teman ngebuang waktu. Nah, tapi
ya udah saya jalanin. Saya waktu itu akhirnya daripada nggak ngapa-ngapain, saya mau coba kerja nih di bank. Nah, di Standard Chartered. Teman Ko Andre waktu itu punya teman di bank, saya bisa masuk ke situ meskipun belum ada ijazah, teman-teman. Luar biasa. Jadi, nah, ya orang dalam lumayan berarti ya. Enggak juga sih. Tapi pokoknya, tapi di situ saya belajar juga, teman-teman. Masih nggak bagus, teman-teman ya. Jadi itu saya kerja kayak di playgroup, teman-teman. Bener bayangin, di Standard itu kerjanya kayak di playgroup. Masuk telat jam 8. Beruntung atau nggak beruntung nggak tahu, tapi leader saya waktu itu tuh baik banget. Ya, jadi nasabah saya juga udah. Nah, jadi dulu di Standard leadernya baik. Datang telat jam 8. Terus jam briefing sebentar, jam 10 brunch. Pesen ini apa namanya? Bukan. Bukan ini apa? Kupat tahu. Nah, lumayan kupat tahu udah. Jam 12 makan bercandaan, jam 12 udah tank. Nah, udah pokoknya terus itu tuh molor apa namanya? Istirahatnya molor. Harusnya kan jam 1. Saya bisa sampai jam 2, setengah 2. Nge-gym dulu di seberang, ada Holiday Inn. Standar kan di Dago, ada Holiday Inn. Nge-gym dulu di situ sama teman-teman. Nah, tapi waktu itu pokoknya teman-temannya asik banget lah. Kerjanya mah nggak bener. Tapi mas saya dapetin ini gimana bangun hubungan yang bagus. Nah, Kak Ibra luar biasa. Kak Ibra kita kasih ya. Silakan maju Kak Ibra. Mie goreng. Ini nih Kak Ibra kasihan. Satu lagi. Oh, ini malah minta ya. Nah, jadi belajar ini ya teman-teman, belajar bangun hubungan yang baik. Jadi saya benar-benar dapetin pertemanan yang benar-benar solid di situ, teman-teman. Benar-benar tapi bertemannya bagus gitu, bangun hubungan di situ. Sampai akhirnya hampir satu batch kantor itu pokoknya saya udah closingin, teman-teman, waktu di Prudential karena punya hubungan yang baik gitu. Setelah di Prudential pokoknya saya kerja itu cuma 9 bulan. Karena kan nggak ada hasil ya, kontraknya nggak diperpanjang, teman-teman. Jadi saya itu dulu sebenarnya sempat nipu sedikit istri saya lah, teman-teman. Waktu PDKT akhirnya kan kerja nggak tahu, istri saya tuh dulu punya pemahaman orang yang kerja di bank tuh wah banget lah pokoknya. Masa depannya gemilang lah pokoknya. Padahal nggak tahu aja gaji saya sama supirnya Ko Andre itu sama, teman-teman. Zaman itu. Jadi sebenarnya makanya gegayaan pakai baju rapi gimana, nggak ada income-nya sebetulnya. Lebih luar biasa di Prudential lah. Kasih aplaus lah buat teman-teman semua. Jadi benar-benar dulu tuh sedikit menipu istri lah, bukan menipu secara sesungguhnya ya, tapi nggak cerita aja sih gitu. Jadi nggak terbuka gitu ya. Ada. Nah. Terus pokoknya sampai udah begitu, akhirnya intinya adalah di Prudential. Nah di Prudential karena mau serius deketin Kastel tuh luar biasa, teman-teman. Bisnis udah lebih dulu dari saya. Memang dapetnya saya brodong ya. Kastel tuh lebih tua 1 tahun. Jadi pengalaman hidupnya, pengalaman kerjanya itu lebih luar biasa daripada saya, teman-teman. Jadi jadi pokoknya pengalaman hidup lebih luar biasa. Nah saya itu nggak ada apa-apanya. Dulu tuh saya googling namanya. Aduh gila di Google ya. Kayak luar biasa banget. Nah tapi untungnya DNA ini tuh udah ada di saya. Nah saya itu nggak menyerah. Nah nanti penting cobain aja. Nah nanti ada di poin berikutnya nih. Nanti saya ceritain. Nah tapi ya sampai singkat cerita. Jatuh bangun selama berapa tahun nggak langsung bisa promosi UM waktu itu. Mau merit waktu itu sempat diundur beberapa bulan karena ngejar promosi UM itu ya unit manager zaman dulu, tingkat pertama setelah agent. Nah itu puji Tuhan berhasil, teman-teman, tapi namanya punya makna nggak bener. Dulu di Prudential itu masuk karena denger istilah passive income, teman-teman.
Selama nasabah bayar, kita juga dapat duit. Yes. Dan itu terjadi luar biasa loh Prudential. Tapi itu racun teman-teman. Jadi 2 tahun itu kan achieve ini ya leader promosi luar biasa, income lagi bagus ya, belum pernah dapat segitu. Ya udah saya euforia ya. Honeymoon panjang teman-teman luar biasa. Bari honeymoon teh berantem, saya juga honeymoon tuh berantem teman-teman. Nah, terus apa namanya? Benar-benar waktu itu gak bagus, semuanya gak bagus. Income habis teman-teman. Hubungan suami istri berat banget, gak gampang karena penyesuaian gak kenal, berantemnya luar biasa teman-teman. Saya sebagai suami, sebagai pria gak dewasa sama sekali. Nah, jadi itu sebenarnya masa-masa terberat saya gitu. Di Prudential udah full time, baru merit. Nah, punya anak waktu itu setelah 6 bulan menikah. Saya sempat ketakutan gitu karena satu jadi suami ini gimana ya? Udah rumah tangga, udah punya tanggung jawab. Secara finansial nggak bagus, secara emosional dan juga karakter saya benar-benar nggak bagus teman-teman. Jadi berantem, saya tuh dulu emosian ya, nggak jelas ya teman-teman. Jadi saya tuh takut gitu. Anak dalam kandungan kan katanya udah bisa ngerasain emosi orang tua ya. Nah waktu itu saya sampai khawatir gitu. Jadi benar-benar titik terendah saya banget, benar-benar parah banget. Dan tapi akhirnya apa sih yang saya dapetin teman-teman? Nah, saya tuh need full awareness. Hidup itu mengalir aja saya itu, nggak tahu. Sebenarnya mungkin seperti dipaksa ya, merit, iyain, belum punya kerjaan mapan, belum punya kesiapan, tapi iyain, bagus sih. Tapi nggak bisa begitu terus, harus keputusan teman-teman. Karena kepentok sana, kepentok sini, ya hidup tuh bagusnya adalah ya Tuhan tuh ngasih kita hidup itu kayaknya tetap ada hukumnya. Kalau nggak bener ya bakal kepentok sana sini. Dan tetap tapi berubah itu karena keputusannya. Nah ini saya rasa dulu tuh saya nggak full awareness. Anak pertama saya nggak tahu duit lahiran tuh di mana. Bari hebat lahirannya di Melinda teman-teman. Karena tahu ya mungkin taunya Cioke, Ko Andre di Melinda, Ko Philip di Melinda. Itu masa awal Miati ya? Ya udah oke bagus bagus juga. Nah tapi saya tuh nggak tahu duitnya dari mana, nggak siapin. Cairin nilai tunai Prudential. Ada 15 juta lumayan. Punya Kastel. Yang saya mah nggak ada. Bonus dari Prudential. Bonus tahunan. Gede kan? Bonus produksi. Oke. Asa keluar berapa lah. 10 juta lebih lah waktu itu. Nggak tahu kayak habis buat apa. Nggak tahu lah. Pokoknya 35 juta lah biaya hidup. Nah saya itu bisa keluar dari rumah sakit ya. Itu terharu teman-teman. Iyalah karena kalau nggak bisa keluar kan nggak bisa bayar berarti kan. Jadi saya terharu teman-teman. Itu ada dari mami saya, Cioke ada. Itu benar-benar terharu lah pokoknya. Nah saya itu nggak mikir, nggak punya full awareness. Saya nggak pikirin meaning yang benar-benar tentang jadi ayah, tentang kerja itu apa. Nah dan juga responsif, not reaktif. Nah responsif itu adalah berespon tapi berpikiran. Pakai ditelaah dulu, pakai meaning. Kalau reaktif itu namanya senggol bacok. Kita cuma disenggol bacok, nggak tahu lagi alasannya apa gitu. Nah itu responsif sama reaktif. Jadi hal itu yang benar-benar saya dapetin di awal-awal. Nah terus, nah jadi bagaimana punya meaning yang dewasa lebih baik dan benar teman-teman. Oke. Yang pertama saya mau share, kita itu perlu mau, benar-benar mau. Dan juga open minded dan juga humble. Nah, jadi kenapa kok perlu benar-benar mau teman-teman? Gak ada yang bisa maksa teman-teman akan segala apapun. Gak ada yang bisa maksa gitu. Even keadaan. Keadaan udah gak bagus. Lu masih ngerasa baik-baik aja, merasa berubah itu lebih berat, merasa
kayaknya gini itu pemikiran saya punya meaning terhadap hidup tuh pas-pasan, biasa aja, nggak kerja keras itu nggak apa-apa. Nah, itu ya udah sih. Mau sekacau apapun dunia, ya kayaknya nggak bakal bisa ngerubah kita. Kita kan pernah kan camp di ini ya, TPU, tempat pembuangan akhir. TPA. Oh iya bener ya, bener juga ya. Karena Bung Ben luar biasa. Terima kasih Bung Ben. Kasih 2 Bung Ben. Iya boleh dong. Oke. Nah jadi TPA bener teman-teman. Nah di situ tuh kan keadaan yang sangat parah ya teman-teman ya. Itu kita sama Legacy luar biasa ya. Kita pelayanan juga kasih mereka sembako gitu kan. Tahu belajar ngelihat hidup mereka gimana. Itu tuh gunung sampah tuh bener-bener gunung sampah. Bau banget. Tapi ada orang-orang yang hidup. Ya udah hidupnya di situ teman-teman. Kalau pindah di emperan toko aja sebenarnya ya, mungkin lebih better sedikit nggak sih? Atau di mana kek? Ya kayaknya lebih better sedikit ya. Tapi mereka tuh bisa memilih buat ada di situ. Nah tanpa mengecilkan mereka ya, tapi maksudnya kita ngelihat orang itu berarti mau keadaannya segimanapun bisa terima loh. Maksudnya ya udah nggak berubah, nggak ada kemampuan mungkin ya. Nggak tahu juga caranya gimana. Sebenarnya satu kasihan juga gitu. Nah jadi, nah itu yang saya dapetin gitu. Jadi benar-benar mau itu karena saya itu waktu itu udah di titik terbawah. Di Prudential teman-teman, ya malu lah. Maksudnya nggak perform. Ada iparnya Ko Andre gitu kan. Aduh, syah. Ini mulut-mulut racun semua begini. Tapi saya tahu semuanya sayang teman-teman sebetulnya. Semuanya baik-baik sebetulnya. Nah, tapi aduh itu hambatan kalau mau cerita apapun lah ngerasa diri nggak mampu itu sebenarnya benar-benar banyak. Nggak berdaya itu banyak. Nah, tapi benar-benar mau karena aduh udah mau jadi apa gitu. Pernikahan saya, anak-anak saya, secara finansial itu mau jadi apa. Nah, udah nggak bisa. Saya jadi terbuka sama segala sesuatunya. Benar-benar ikutin apa kata leader saya. Terus jadi saya tuh dimulai dari bayar harga ikut konselingnya Ko Jeffrey. Keadaan keuangan lagi gak gampang ya. Tapi saya harus bayar 700.000. Nggak ngerti, bari nggak ngerti ini buat apa gitu ya. Tapi saya mau lakuin semuanya, lakuin segala sesuatu yang menurut saya nggak make sense juga. Ya udah saya lakuin gitu. Waktu itu meaning saya tuh belum nyampe gitu. Nah tapi saya mau lakuin itu. Nah jadi saya tuh udah had enough. Bayar harga dan juga harga yang harus dibayar itu nggak sebanding. Kalau kita nggak mau bayar harga yang harus dibayar biasanya lebih mahal teman-teman. Jadi saya encourage, nah ya mau bayar harga. Nah terus ya kasih karunia juga, ambil keputusan buat take action gitu. Nah terus open minded dan humble itu ya kalau waktu itu saya ngerasa saya bener, saya baik-baik aja ya. Kayaknya nggak ada hari ini sih. Nah saya mau cerita buat teman-teman punya pikiran yang open minded, yang humble, mau menerima perubahan, mau menerima masukan. Karena apa yang kita tahu, meaning kita terhadap sesuatu itu belum tentu benar loh teman-teman. Apa yang saya jalanin, apa yang saya hidupi bertahun-tahun, yang menurut saya cukup, ternyata nggak bisa harus berubah. Nah, saya punya alkisah nih. Jadi buat teman-teman tahu kalau misalnya kita tuh rendah hati, kita tuh nggak tahu apapun sebenarnya. Nah, contoh ada yang tahu cerita soal gajah dan orang buta di India? Nah, tahu ya, saya ceritain sedikit dengan cepat. Kalau buat yang nggak tahu. Jadi waktu itu di India ada orang buta nih, 4 orang buta. Nah, 4 orang buta di India ini zaman dulu tuh belum ada gajah di India. Nah, sampai pemerintah datengin gajah 1. Kan gede kan gajah. Oh, belum tahu nih gajah kayak gimana. Nah, 4 orang buta ini dikasih kesempatan buat meraba gajah itu, buat tahulah gajah itu kayak gimana contohnya kan. Nah, ada gajah datang nih kan gede kan. Nah, orang buta pertama tuh pegang. Ah, dia megang pas di bagian belalai. Ah, oke.
Oh berarti gajah itu panjang ya. Seorang buta kedua megang pas bagian kaki. Oh jadi dia punya meaning, punya pemaknaan. Oh gajah itu gede, sekel, kayak batang pohon. Nah, terus gajah ketiga pegang buntut. Oh berbulu ya gajah itu ya. Oh cuman rada kecil ya. Dan orang buta keempat pegang gadingnya. Oh gajah itu keras banget, lancip, panjang. Nah oke. Nah ngelihat cerita ini sebenarnya masing-masing orang buta itu kan punya pemaknaannya masing-masing terhadap apa yang dia pegang. Nah sebenarnya nggak ada yang benar kan di antara mereka gajah itu gimana. Ya memang semuanya itu gajah itu ya memang begitu. Tapi orang satu, orang dua, orang tiga, orang empat itu cuman megang satu bagiannya aja. Nah di dunia itu juga begitu teman-teman. Kita itu orang buta teman-teman. Kita memahami kehidupan, ngelihat Tuhan, apa yang istilahnya gimana Tuhan, gimana kehidupan itu kita tuh kayak orang buta. Kita tuh cuman punya sepotong-potong aja pemahaman soal hidup, soal Tuhan. Makanya kita tuh perlu rendah hati. Kita tuh benar-benar nggak tahu apa-apa. Sampai kapanpun rambutnya udah putih bijaksana seperti Ko Victor, tetap aja menurut saya Ko Victor masih tetap belajar teman-teman. Mau belajar sama anak-anak yang masih muda, bayangin luar biasa. Nah itu kan benar-benar humble gitu loh. Karena kita itu orang buta, benar-benar orang buta teman-teman. Jadi perlunya open minded dan humble itu. Nah berikutnya, nah kita itu need help teman-teman. Kita itu betul-betul need help. Buat punya meaning yang bagus, sehingga nantinya akhirnya meaning itu mempengaruhi perilaku kita jadi lebih dewasa dan lebih bagus. Kita itu nggak bisa kalau nggak dibantu. Nah ini adalah orang yang Kasam boleh kasih apresiasi buat Kasam dong, udah bantu. Luar biasa, ini orang yang bantu saya punya meaning yang bagus teman-teman. Terhadap apa sih? Nah ini ada satu potongan screen capture yang saya tulis waktu saya sama Kasam. Terhadap diri sendiri, saya itu punya meaning yang nggak bagus terhadap diri sendiri teman-teman. Bertahun-tahun gagal di Prudential, hasil nggak bagus. Achievement apa sih? Nggak ada. Tapi ya saya itu sebagai manusia, sebagai orang punya hal yang bagus dan pada waktunya kalau saya lakuin hal yang bagus, tinggal berubah, saya bisa dapetin gitu. Nah ini yang ditulis waktu itu disuruh tulis pattern of excellence. Apa sih selama hidup sebenarnya hal bagus yang lu udah capai gitu katanya. Hal bagus apa? Ya dapetin kastel gitu kan. Ya begitu, tapi ya nggak apa-apa. Itu teh bukan hal yang sepele teman-teman. Dapetin istri gitu kan, deketin cewek contoh gitu kan. Nah itu tuh saya tulis, saya tuh sebetulnya fokus. Kalau saya mau sesuatu, saya ulik, saya deketin kastel tuh formulanya cuma satu. Tresno jalaran soko kulino. Artinya cinta itu tumbuh kalau terbiasa dan sering-sering ya. Nah itu. Saya tuh fokus. Setiap hari Unpar TKI loh. Naik motor. Luar biasa. Sampai dulu sempat muak. Untung bisa adjust. Nah dapat. Nah sebetulnya saya itu fokus teman-teman. Ya tapi benar kan, berarti saya fokus. Terus saya itu survivor. Saya itu dulu ngerasa saya itu jelek banget teman-teman. Di pelajaran tuh jelek banget, ranking terakhir. Pasti terakhir lah gitulah, hampir terakhir. Lolos dari lubang jarum kalau teman saya bilang tuh, naik kelas tuh, deg-degan. Nah saya ngelihat itu jelek gitu. Saya punya meaning yang nggak bagus terhadap diri saya gitu. Jadi saya nggak tahu bahwa itu tuh ya sebenarnya bagus juga loh. Survivor kan bisa lolos kan. Nah terus bela temen. Saya tuh dulu nggak suka belajar. Nyontek nomor 1. Saya selama ini bisa lolos karena punya teknik bangun hubungan yang bagus. Nah, ya, sampai ada teman yang mau nyontekin saya kan berarti punya hubungan yang akrab dong, bagus. Nah, itu sebenarnya itu bagus dan tahu diri, teman-teman. Kisahnya apa tahu diri? Nah, waktu itu teman saya yang saya contekin nilainya lebih jelek dari saya. Marahlah dia, saya nggak enak.
Nah, setelah saat itu saya nggak mau nyontek dia lagi. Tapi bukan berarti kesel nggak. Ya yang lain. Terus ya iyalah. Saya itu baru belajar pegang buku ya. SMA 2 saya ingat. Jadi selama ini naik tuh nggak pegang. Terus setelah ujian itu berubah jadi apa namanya? Berubah jadi esai. Saya nggak enak sama teman saya. Karena kan bisa aja dia ketahuan kan, nggak gampang nyonteknya. Jadi saya nggak lakuin itu lagi. Jadi saya tuh tahu diri gitu. Terus kata Kasam tuh nggak gampang khawatir loh. Luar biasa nggak sih? Jadi karena nggak mikir gitu, nggak gampang khawatir. Oh iya juga ya Kasam ya. Mentalnya kuat. Nah sampai akhirnya saya dikasih identitas baru sama Kasam. James Bond teman-teman. Luar biasa. Ini nggak juga. Nah saya itu James Bond karena di mepet-mepet pun saya bisa survive. James Bond tuh kan udah mau mati, udah mau meledak, tapi masih bisa lolos gitu. Wah gimana caranya bisa? Oh gitu ya, ya. Bagus juga ya Kasam ya. Nah sampai akhirnya, bukan. Nah jadi kita itu perlu dibantu teman-teman. Karena tadi kita tuh orang buta ya, orang buta. Kita nggak tahu. Kalau ada orang yang udah bisa ngelihat lebih jauh dari kita tuh perlu dengerin orang-orang itu, perlu belajar siapapun itu. Nah terus ternyata meaning itu teman-teman kayak hal tadi ya, saya itu kan dikasih tahu sama Kasam ya. Nah meaning itu perlu dikonsultasikan. Lu punya pemikiran apa tentang sesuatu, itu perlu dikonsultasikan. Tanya ke leader, tanya ke orang yang lebih baik. Karena belum tentu apa yang kita pikirin itu benar. Contoh, waktu itu Kasam pernah bilang ya, apa makna kerja? Kalau umum itu sebenarnya kan cari uang gitu ya, cari uang. Nah, saya tuh nggak kepikiran loh. Kasam bilang kalau meaning lu cari kerja, kerja itu cari uang, lu tuh ngemplang, lu tuh nipu, lu tuh bakal menghalalkan segala cara karena ya kerja buat lu tuh cari uang, nggak peduli bagus atau jeleknya, yang penting uangnya dicari. Saya bilang sama Kasam, loh Kasam, menurut saya kalau kerja cari uang tuh nggak apa-apa sih, nggak jelek-jelek banget sih, meaningnya nggak jadi yang buruk itu enggak sih Kasam. Kok kalau Kasam bilang kerja cari uang itu akhirnya bisa jadi yang negatif ya ternyata kalau dipanjangin. Ya ternyata tapi memang orang-orang yang udah lebih dulu kayak Kasam, kalau bener-bener diterusin mungkin cari uang ya bener juga. Yang penting at the end kalau sampai satu titik kita cuma pemaknaannya terhadap kerja itu cuma cari uang, keadaan sulit, keadaan nggak gampang, memaksa kita, ya udah kita nanti tinggal pokoknya cari uang, nggak ada yang lebih lagi. Oh gitu ya, saya baru tahu ternyata perlu dibantu, dikonsultasikan teman-teman. Jadi karena ya yang kita tahu itu sebatas segitu aja. Nah, terus benar-benar itu tadi kita perlu dibantu teman-teman. Nah yang ketiga, community system untuk mengingatkan dan menguatkan. Jadi aplaus dong buat teman-teman yang hari ini ada legacy teman-teman. Bersyukur banget teman-teman segala sesuatu yang tadi saya alami, pengalaman hidup saya itu semua boleh terjadi di legacy. Saya mengucap syukur. Kalau di tempat lain belum tentu. Karena kerja di tempat lain ya soal pencapaian, soal kerja, soal hasil. Nah, kalau itu sih kayaknya saya nggak bakal kemana-mana teman-teman. Karena punya dasar, punya identitas yang nggak bagus. Nah itu kalau di tempat lain, kayaknya saya nggak bakal bisa kemana-mana. Tapi hari ini di Legacy, benar-benar kita saling terbuka satu sama lain teman-teman. Mengucap syukur ada Legacy. Saya bisa dibantu ketemu sama Kasam. Ko Andre bantu saya luar biasa. Perjalanannya Ko Andre kira-kira sama saya itu pasti penuh cucuran air mata lah Ko Andre itu kayaknya. Aduh luar biasa lah. Tapi benar-benar itu yang mendewasakan saya gitu. Jadi di 6 area kehidupan di sini di Legacy itu dibahas teman-teman. Nggak ada orang yang bisa berhasil di kerjaan kalau misalnya di area spiritual atau diri sendiri itu nggak beres. Menurut saya kalau dia berhasil tinggal tunggu waktunya dia itu jatuh karena nggak punya makna yang benar ya. Takutnya tetap aja jatuh gitu.
Nah, jadi itu tadi 3 hal yang bagaimana kita bisa punya meaning yang lebih dewasa dan lebih baik ya teman-teman. Nggak lama. Nah, sampai akhirnya setelah melalui 3 hal tadi, nah ini ada 3 hal lagi yang saya mau sharing. Meaning yang sudah baik apa? Yang, bentar, back. Meaning yang udah, ini community ya. Nah, contohnya kayak gini nih teman-teman. Oh, ini ada cerita teman-teman, sorry kelewatan. Nah, ini itu ada seorang ayah yang udah mau meninggal. Dia punya jam antik. Dia suruh anaknya buat jual atau gadein jam itu. Umurnya 200 tahun jamnya. Nah, terus dia suruh ke toko jewelry, toko perhiasan. Nah, di toko perhiasan singkat cerita sang anak bilang, "Oh, cuman ditawarin $150 karena terlalu tua." Oke, bapaknya bilang, "Ya udah, sekarang ke pawn shop, gadai, toko gadai." Di toko gadai cuman ditawarin $10 karena bentuknya udah jelek banget. Udah nggak ada harganya kayaknya, toko gadai udah nggak mau. Terus bapaknya akhirnya nyuruh dia, "Oke, ya udah sekarang kamu ke museum." Nah, di museum ternyata anaknya ini kembali excited bilang, kuratornya offer $500.000 buat jam ini karena menurut si kurator ini itu adalah koleksi antik yang berharga gitu. Nah, dari cerita itu papanya bilang, pakai bahasa Inggris aja ya biar bagus ya. "I want to let you know that the right place value you in a right way. Right place value you in a right way. Don't find yourself in the wrong place and get angry if you are not valued. Those that know your value are those who appreciate you. Don't stay in a place where nobody see your value." Teman-teman, artinya di legacy teman-teman adalah tempat yang tepat buat teman-teman buat di sini bisa ngelihat harga teman-teman, keberhargaan teman-teman yang sebenarnya. Karena benar-benar di sini itu percaya banget proses itu dilihat teman-teman. Identitas teman-teman yang benar dilihat. Bukan cuman kayaknya orang yang punya secara duit berkelimpahan tapi ternyata menyengsarakan orang banyak. Duitnya nggak halal. Nggak gitu juga sih. Nah, di legacy ini tempat yang tepat buat kita bertumbuh nggak cuman dari segi financial pasti teman-teman. Tapi dari segi karakter itu benar-benar juga bertumbuh. Nah, jadi ini beberapa meaning baik yang saya dapatkan di legacy yang udah mengantar saya sampai hari ini. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus saya adik tahun 2023 teman-teman. Amin. Udah bertumbuh, nggak cuma dari karakter tapi juga puji Tuhan ada hasil. Masih berjuang, tapi saya tahu saya udah growing teman-teman. Nah, yang pertama apa? Pengharapan dan juga can or cannot. Nah, jadi pengharapan itu saya terberkati banget sama sharingnya Ko Willy ya. Pengharapan itu tidak sama ekspektasi. Jadi pengharapan yang benar itu benar-benar kita taruhkan di mana pengharapan kita. Apakah di Prudential? Apakah di leader lu? Apakah di pasangan lu? Sehingga lu merasa aman, lu punya suami istri berhasil, jadi lu nggak usah maksimal. Apakah pengharapan itu ditaruh di nasabah? Di mana pengharapan taruh? Nah, dapetin dari Ko Willy, pengharapan itu sumbernya ya dari atas teman-teman. Dari Tuhan pastinya. Nggak ada karena di dunia ini semuanya itu kan fana ya, mengecewakan. Nah, saya dapetin dari mana sih? Waktu itu saya renungin teman-teman. Pernah kan waktu beberapa tahun lalu hasil saya itu lumayan bagus. Ini lumayan bagus menurut saya gitu ya. Buat saya udah cukup nyaman, udah cukup oke. Tapi ya teman-teman, saya itu bisa tiba-tiba ya sangat-sangat khawatir. Hasil lagi oke, semua cukup ya. Tapi saya khawatir besok, tahun depan, saya gimana? Ada nggak nasabah saya yang bisa saya ketemuin, yang bisa capai hasil segini lagi? Berkatnya dari mana lagi apa? Saya tuh khawatir di dalam keadaan cukup. Gila, sampai akhirnya saya mikir,
even di Prudential dulu saya punya pemikiran yang nggak bagus ya soal orang-orang di luar. Prudential is the best business. Jadi kalau misalnya nih orang-orang di luar, yaitu tuh sebenarnya orang-orang yang kasihan, nggak ada di kerjaan yang bagus lah gitu intinya. Jadi punya meaning yang sombong gitu di Prudential tuh. Padahal nggak juga gitu. Mau gimana pun Prudential tiba-tiba apa ya semua juga bisa terjadi kan. Jadi saya tuh benar-benar khawatir waktu itu. Sampai akhirnya saya dapetin tenangnya itu waktu saya ya renungin. Ah udahlah nggak bisa begini terus, ini mah nggak kemana-mana. Ya pengharapan itu cuma benar-benar sama Tuhan. Karena di luar itu tuh saya nggak tenang gitu. Jadi nah berharap itu cuma sama Tuhan. Jadi nggak sama pengharapan itu sama ekspektasi. Terus akhirnya bikin saya ini punya kalau punya pengharapan prudensial di nasabah, saya itu nggak bisa kerja dengan enteng gitu teman-teman. Berat banget kerjanya itu. Karena apa namanya? Waktu telepon nasabah, saya itu kan punya list beberapa. Kita kan punya list pasti kan berapa biji gitu kan. Nah, saya itu takut banget satu nasabah itu akhirnya bilang nggak mau. Karena menurut saya, jadi saya kehilangan satu kesempatan, satu list nasabah yang itu kayaknya dapatnya saya tuh dari situ gitu. Nah, jadi saya akhirnya benar-benar nggak gampang banget buat kerja karena takut, karena nggak tenang. Nah, itu benar-benar nggak gampang gitu. Kita itu bisa kerja tenang kalau Ko Andre kemarin bilang ya, kita itu diperhatikan sama Tuhan. Hidup kita itu diperhatikan sama Tuhan. Ya kita itu kerjanya buat Tuhan gitu. Kita itu dipelihara teman-teman. Benar-benar saya punya waktu itu lihat cerita bagus banget gitu. Ada raja nih di Mesir gitu. Dia punya seluruh bukan Mesir lah, padang pasir lah pokoknya di daerah padang pasir gitu. Nah dia itu punya satu rakyat yang cinta banget sama negara itu. Dia maksimal, dia kembangin skill dia buat gimana daerah itu subur maksimal. Nah sampai akhirnya si raja itu kirim si pemuda ini ke daerah baru. Karena daerah itu mau dibuka buat jadi transit perdagangan antara kota-kota di sekitarnya. Nah waktu itu digambarin ya, si pemuda ini mau berangkat, rajanya rajanya nganter dan dibekali sama unta-unta yang bawa segala macam perbendaharaan, bawa segala macam kebutuhan buat si pria ini bangun si wilayah baru ini yang nanti jadi transit kota perdagangan. Nah, kita ini di dunia sama teman-teman. Kita ini di dunia ada nggak sih yang semuanya itu punya kita sendiri? Nggak ada. Semua itu pasti punya Tuhan ya. Jadi kita tuh kerja bisa tenang. Kayak kita kalau niatnya bener, kerjanya maksimal, memang udah sepantasnya dipercaya. Yaitu kita tuh kayak dikirim sama raja itu kayak Tuhan. Ngirim kita buat ke satu daerah, ngembangin satu daerah, si kota itu yang nanti bisa jadi berguna buat transit perdagangan. Nah, kekayaan finansial atau apapun itu tuh kayak unta-unta tadi yang udah disiapin buat kita. Karena memang itu dibutuhkan buat kita kembangin daerah itu. Nah, buat saya itu melegakan banget buat saya kerja. Karena nggak fokusnya ke dapat diri sendiri apa, toh juga nggak tenang juga. Waktu itu dapetin berapapun kita bisa nggak tenang. Tapi kalau udah pikirannya oh ya udah kita tuh dipelihara, disediakan. Yang penting kita maksimal yang benar. Kembangin satu daerah, kembangin partner-partner, kembangin apapun yang ada di tangan kita. Nah, segala sesuatunya kayak onta-onta tadi itu disiapin kan sama rajanya kan. Buat kita kebutuhannya apa dibawa. Nah itu pengalaman pertama. Jadi menurut saya bisa atau tidak bisa itu benar-benar tergantung sama pemaknaan kita yang benar. Karena buat yang LU30, coba tolong angkat tangan dong LU30. Oh luar biasa, banyak ya yang ngibul. Nah, jadi benar-benar teman-teman, saya itu waktu ke Prudential belum punya pengalaman kerja yang bagus teman-teman.
Karena sebelumnya kan di Standard kayak playgroup ya. Ya, jadi benar-benar nggak kerja sebenarnya. Nggak punya pengalaman kerja yang bagus. Saya belajar kerja itu di Prudential. Nah, jadi kalau hasilnya misalnya belum bagus, teman-teman. Nah, teman-teman terus lakuin. Karena kita sebelum belajar di Prudential, kita juga perlu belajar kerja dulu. Belajar kerja yang bagus gimana sih? Nah, itu saya belum punya. Nah, buat orang-orang yang udah punya kerja yang bagus nih, udah belajar nih, bekerja yang bagus, udah bisa. Itu juga di Prudential juga masih perlu belajar. Nah, apalagi bersyukur di Prudential juga belajar hidup, teman-teman. Karena nggak cuma kerja, kita di sini adalah people business. Kita itu berhasil karena orang itu ngelihat pribadi kita seperti apa. Nah, itu mengucap syukurnya di situ. Oke, nah berikutnya, nah ini bentar ya. Oke, nah ini adalah makna yang salah yang saya cerita ke Kasam. Saya itu takut gagal. Nah, perasaannya stres, habislah gua, lalu freeze, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini Kasam tuh ceritain gitu, perlu ditulis teman-teman. Jadi apa yang mengganggu pikiran kita itu tuh perlu ditulis. Jadi nggak ngeganggu terus. Saya tuh dapat hal yang bagus di sharing di legacy, tapi pikiran yang nggak bagus tuh masih ada. Nah, perlu ditulis, dituangkan. Terus feelingnya apa? Deg-degan. Metanya tuh teratasnya gimana kalau gagal. Nah, suaranya itu bisa gak ya? Nah, gitu. Nah, dengan ditulis, Kasam juga kasih pemaknaan yang benar. Pengharapannya sama siapa? Nah, ditulis pikiran meaning positif yang benernya adalah bersama Tuhan pasti bisa. Atau bukan saya mah lakuin yang terbaik. Bosnya yang ngebantu saya, yang bakal memenuhi segala apa yang diperlukan buat saya bisa berhasil kalau niat saya benar. Terus berikutnya, nah ini goal, take dominion, not playing victim, teman-teman. Jadi goals kita itu benar-benar di Prudential itu bergerak oleh goals kita. Waktu sebelumnya kan saya nggak punya meaning apa-apa, hidup yang mengalir gitu aja, goal apalagi. Nah, kalah sama hambatan-hambatan yang ada. Karena saya nggak punya cukup goal yang bagus, goal yang clear buat saya capai, kejar lebih dari apa yang hal nggak enak yang saya alami. Nah, oke. Nah, teman-teman, mau ingetin juga, mungkin udah lama nggak dibahas, tapi goals itu perlu detail, ditempel teman-teman. Ini yang saya tempel di kulkas yang saya sering lewati. Nah, saya itu benar-benar mobil udah 10 tahun, Brio luar biasa. Anak udah 2 teman-teman. Dipakai baby car seat 1, udah tinggal 3. Nah, kalau ada teman-teman yang mau ikut saya, itu udah mepet banget teman-teman. Nah, jadi akhirnya saya kayaknya udah waktunya mau ganti mobil. Nah, Juni ini teman-teman. Nah, udah bisa tercapai teman-teman. Nah, jadi benar-benar ini saya tempel, saya ingetin setiap hari, sampai akhirnya bikin saya kejar mimpi saya gitu, ketemu orang karena kejar goal ini. Oke, nah terus dan juga ini yang terakhir, ini terakhir teman-teman. Yang saya dapetin bener-bener di legacy yang bener-bener saya hidupi sampai sekarang, yang dimana saya ketemu orang bener-bener bisa enak banget lah, enak banget bener-bener kalau punya pemahaman ini, meaning ini, ketemu orang enak banget teman-teman. Zero expectation sama fortune favor the brave. Zero expectation. Karena pengharapan beda sama ekspektasi ya. Nah, pengharapannya sama Tuhan. Sama nasabah, ekspektasinya 0 aja. Karena yang namanya closing bukan kita yang nentuin. Kita mah urusannya kerja. Kayak kita tadi kerja sama raja. Nah, udah kita kerjanya sama Tuhan aja. Maksudnya lakuin yang memang terbaik gitu. Nah, masalah menuainya dari siapa, kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu keadaan nasabah tuh keuangannya gimana. Nggak mau karena memang belum trust sama kita. Kitanya yang memang building trustnya masih kurang. Nah, jadi memang benar-benar yang menentukan closing itu nasabah kan, bukan kita. Kita mah menentukan effortnya. Itu bagian kita benar-benar. Tapi ekspektasi buat closing nggak ada sama sekali teman-teman. Ya udah ketemu aja. Saya tuh terberkati banget sama ceritanya Kopilip teman-teman. Luar biasa.
Philip itu luar biasa. Gue yang dikasih dong. Oke, Maxi. Jadi Philip tuh ya pernah cerita dia closing gede banget ya. Ya udah nih. Philip itu closing yang gede banget. Dia tuh waktu itu kita di obrolan-obrolan underground di bawah, dia tuh cerita koko nasabahnya Philip mau ambil diamond yang seluruh dunia, mahal kan? PPH diamond. Sama Philip, kok nggak usah kok, ngapain ngambil diamond, gold aja. Gituin apa nggak orang rada sinting gitu. Maksudnya kan kalau si nasabahnya memang mau ambil diamond, ya udah kan kemauan nasabah. Terus Philip juga dapat komisi lebih gede kan. Tapi Philip enggak. Philip bilang, ya kok nggak usah, saya aja ambil yang Singapura doang, gold doang. Alasannya make sense juga. Kalau ke Amerika perjalanan tuh kan jauh ya. Kalau udah sakitnya serius, jalan berapa belas jam, ya apa mungkin bisa gitu kan. Make sense juga sih. Tapi ya pokoknya dia tuh saya teh dalam hati, ini orang Cilepeng apa gimana sih? Maksudnya kok bisa kepikiran begitu ya? Nggak, nasabahnya disuruh turunin ini loh. Gila, kalau orang nggak punya hati yang tulus, ekspektasinya tuh nggak yang ngarepin duit, ngarepin closing, kayaknya nggak mungkin bisa ngomong kayak gitu. Makanya justru nasabahnya bilang, udahlah nggak apa-apa, saya mah mau ambil yang diamond aja. Terus akhirnya Philip bisa menuai closing yang gede teman-teman, karena nasabahnya udah tahu isi hatinya Philip. Isi hatinya tuh cenderung mesum sebenarnya. Tapi kalau sama nasabah bener lah. Nah, jadi benar-benar itu bagian dari zero expectation. Nah, fortune favor the brave, teman-teman. Edo yang sering bilang, ya hal yang baik atau berkat itu datang kepada orang yang berani. Nah, itu kayaknya saya dapetin belum banget, tapi akhirnya kemarin ini saya dapetin teman-teman. Yang penting coba aja, berani nyoba, berani telepon. Kalau gagal, kenapa sih? Jadi apa sih emang? Jadi hilang kuping satu gitu apa gimana? Kan enggak juga kan? Tapi kalau kemungkinannya chance-nya berhasil, kan ya oke dong. Cuman berani lakuin hal yang kecil doang. Nah, ini saya tempel teman-teman. Karena benar-benar mengingatkan saya. Nah, ini cerita terakhir sedikit. Ini waktu itu Ko Andre nanya, Nil, Maret 23. Gimana hasil 3 bulan ini Pak? Hehe, kurang banget Ko Andre. Kemarin baru closing 5 juta per bulan sih. Tapi masih cari terus. Jadi kemarinnya saya habis ketemu nasabah nih gede. Udah tanda tangan, nasabahnya mau 5 juta per bulan. Ambil kesehatan. Terus Ko Andre nanya, di Proofforce sekarang berapa Nil? 35 juta issued, 10 juta belum issued Ko Andre. Jadi sebenarnya baru 35 juta API issued di bulan Maret nih. 10 jutanya belum issued. Nah, terus Ko Andre, kacau juga hasilnya Nil. Apa yang terjadi Nil? Kan saya udah dapat ini kan, ilmu yang bagus dari Kasam. Kita mindset, pokoknya mindsetnya nggak boleh bilang yang negatif. Saya bilang, kacau ya Ko Andre, tapi nggak mau bilang kacau Ko Andre. Kurang Ko Andre prosesnya. Ko Andre menekankan sekali lagi, kacau hasilnya Nil. Gitu. Tapi saya tuh di situ bingung, maksudnya bukan bingung ya, apa ya, aduh rada kesal sih sebenarnya, aduh kok ngomongnya nggak yang positif aja sih. Nah, tapi Ko Andre bagus teman-teman, saya baru tahu dia nekanin sekali lagi, prosesnya gimana menurut lu? Nah, atau 35 juta sampai tanggal segini menurut lu oke. Ya kacau Ko Andre saya bilang. Saya bilang ya hasilnya kacau, tapi saya tahu waktu itu tuh saya lagi kerjain teman-teman, saya benar-benar ketemu orang, saya lakuin prosesnya. Ya sudah banyak apa belum kan relatif ya. Tapi benar-benar saya waktu itu udah lakuin yang benar-benar saya maksimal waktu itu gitu. Jadi susah kejelasannya di WA Ko Andre ceritanya. Pokoknya ya ini yang saya lakuin. Terus Ko Andre bilang, intinya ini kalau meeting sama Glenn sempat di-review nggak? Kan saya belajar sama Glenn juga kan. Oh enggak Ko Andre, oh kalau gitu perlu balik lagi dong Nil ke meeting sama kita. Ya saya bilang, tidak Ko Andre, saya mau coba otonomi dulu. Nah, di balik cerita ini teman-teman,
Saya waktu itu di WA aku Andre begini, 5 juta per bulannya itu cancel teman-teman. Ya, jadi udah tanda tangan, tantenya bilang, karena dia tuh tipe orang zaman dulu yang maunya keuntungan. Jadi nilai tunai buat dia itu berharga, maksudnya dia lebih mentingin keuntungan. Nah saya mah kan ceritain nggak bisa sebenarnya. Intinya tantenya sebenarnya kurang serak, nggak jadi. Akhirnya nggak jadi. Itu saya lagi down-downnya, saya bilang sama Kastel, kayaknya mau break dulu deh, lagi capek-capeknya lah pokoknya. Terus kok Andre bilang begini, aduh lagi capek banget, lagi down banget. Tapi teman-teman, karena saya ingat fortune favor the brave teman-teman. Saya tuh sebelumnya juga sempat ceritain perwarisan sama si tantenya. Dan waktu itu lagi ada cashback 2 bulan teman-teman. Jadi benar-benar ya udahlah, udah males tea lah, udah lagi down. Tapi nggak apa-apa lah, cobain aja lah. Akhirnya saya WA teman-teman, si tante-tante ini kalau perwarisan ada cashback 2 bulan gini-gini. Ya udahlah Nil, ajuin aja. 93 juta API. Lebih gede dari yang 5 juta. Jadi waktu itu benar-benar saya cobain aja. Fortune favor the brave. Maksudnya ya udahlah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa, ya udah ada ya. Tapi kan cuman cobain WA, cuman cobain telepon, cuman cobain bikin janji, cuman cobain ketemu, cuman cobain cerita, cuman cobain building needs. Terus habis itu cuman cobain trial closing. Ya closing. Semua di Prudential itu dicobain doang teman-teman. Benar nggak sih? Jadi kalau kita nggak mau nyobanya doang, ya pasti kagak ada gitu. Jadi benar-benar cuma tinggal cobain doang. Dan ini akhirnya membuahkan hasil. Nah cerita terakhir, ini Mary Ann Bevan teman-teman. Kasihan banget hidupnya. Dia itu kena penyakit langka sampai akhirnya mukanya itu rusak. Sampai badannya itu rusak. Secara genetik, hormon itu kacau semua. Dia sampai akhirnya jadi kayak gini lah tampangnya. Suaminya meninggal waktu perang, anaknya 4 teman-teman. Jadi si Mary Ann Bevan ini, tapi dia itu akhirnya karena punya anak 4 teman-teman, hidupnya tuh nggak mau punya meaning yang jelek gitu terhadap hidup. Dia ikut ajang kejuaraan orang terjelek sedunia dan akhirnya menang. Nah, sampai akhirnya menang, dia itu ikut sirkus sebagai orang terjelek di dunia, buat orang-orang tuh menertawakan dia. Nah, dia dapat uang dari situ. Tapi dengan pengorbanannya dia, anak-anaknya 4 itu bisa jadi orang yang berhasil, bisa hidup. Karena waktu itu tuh zaman lagi susah banget, lagi perang dunia 1. Jadi benar-benar anaknya itu bisa hidup karena dia itu punya pemaknaan yang luar biasa ya terhadap hidupnya. Dia nggak ngelihat dia itu sebagai victim atau nggak berdaya. Meaning, coba teman-teman bayangin dia punya meaning apa coba sama hidup. Bisa terus maju, bisa terus berjuang, berhasil demi anak-anaknya. Dia punya pemaknaan hidup kayak apa gilanya nggak? Kayaknya kisah hidupnya kayak gini, tapi masih bisa tetap berjalan. Nah, teman-teman menurut saya masih punya segala sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan juga buat teman-teman punya pemaknaan yang lebih bagus terhadap hidup, sehingga teman-teman bisa berhasil di hidup dan juga di Prudential. Terakhir, meaning set your point of view. Meaning provides a purpose for our lives. It furnishes values or standards by which to judge our actions. It gives us a sense of control over the event in our life. So hari ini itu aja teman-teman. Terima kasih. Semoga relate dan juga membantu teman-teman. Selamat pagi. Kasih aplaus dong yang paling meriah buat Koko Dani. Gitu ya. Oke, silakan duduk teman-teman, silakan duduk. Hari ini kameranya boleh dibalikin ke sini. Gimana biar ngikutin? Oke. Oke. Tetap ngikutin Dani loh. Oke, hari ini siapa yang dapat belajar banyak teman-teman? Wah, banyak ya. Buat saya pribadi, saya belajar banyak teman-teman hari ini. Apa yang saya pelajari dari Daniel teman-teman? Pertama, saya baru aware kenapa Kastel dan anaknya yang luar biasa ikut ke kantor. Karena Yupi anaknya dan Indomie Kastel dimaling hari ini teman-teman. Itu pelajaran pertama teman-teman ya. Yang kedua teman-teman, saya belajar adalah bagaimana Daniel belajar bertumbuh memaknai dengan cara yang berbeda. Itu prosesnya luar biasa teman-teman. Kebayang nggak? Ketika dia dulu melihat Prudential hanya sebagai nggak tahu apa, terpaksa oleh keadaan karena Koko iparnya nyuruh.
dan nggak tahu, dia hidup pun memaknainya nggak tahu seperti apa, tapi ketika dia maknainya berubah teman-teman, otomatis ada hal perilaku dia, cara dia ketemu ketika dia mengartikan kendala di lapangan ketika menjalani proses itu berbeda. Mengartikannya berbeda, energinya berbeda teman-teman. Oh dulu ketemu orang nggak ambil, kok lemes. Daniel pernah ngalamin itu, kita pernah ngalamin itu, benar nggak sih? Kita manusia pernah ngalamin itu. Tapi ketika Daniel memaknainya berbeda, yang penting saya memberi, no expectation. Energinya ada lagi loh, buat dia tetap coba lagi. Itu luar biasa loh teman-teman. Wah, itu saya belajar dari Daniel yang kedua itu. Yang ketiga teman-teman, ini yang paling luar biasa teman-teman. Ini yang paling luar biasa. Banyak sekali kita kalau di Prudential lihat orang yang cepat progresifnya, betul? Wah 3 tahun sukses, 2 tahun langsung ini, setahun langsung ini, sebulan langsung start club, itu banyak sekali, betul? Tapi teman-teman di Prudential bukan itu yang penting. Di Prudential tuh seberapa setia kita tetap melakukan yang terbaik buat yang di atas dan buat keluarga kita, itu yang paling penting teman-teman. Dan Daniel mengajarkan kita semua teman-teman cerita yang luar biasa. Oke, hari ini yang terakhir yang saya mau sorot dari Daniel yang saya belajar paling hebat adalah ini teman-teman. Jadi saya punya sebuah uang, di sini ada 50.000 teman-teman. Uangnya asli, baru tadi diambil dari dompet saya. Uang ini teman-teman, harganya ada ya, harga? Ada 50.000 ya. Tapi teman-teman, ini uang ini bagaimana kalau dilecek-lecek seperti ini? Harganya tetap 50.000 enggak? 50.000 ya. Ketika dia terjatuh ke lantai dan saya injak-injak teman-teman. Saya injak-injak, apakah nilainya tetap ada teman-teman? Berapa teman-teman? Karena nilai kita tuh tidak ditentukan orang lain di luar sana teman-teman. Nilainya teman-teman akan selalu berarti buat Tuhan teman-teman. Buat keluarga teman-teman. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai seorang anak yang berbakti buat keluarga. Nilai teman-teman tidak ditentukan orang lain. Dan hari ini teman-teman, kata terakhir kalimat dari saya adalah fortune favor the brave dari Daniel. Keberuntungan akan memihak kepada yang berani. Jadi hari ini sebelum kita foto, fortune favor the brave.